calon pasangan presiden atau 3 calon presiden yang akan muncul berdasarkan survei hari ini kan Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. 3-tiganya sama-sama muslim. 2 kepala daerah, 1 menteri. Lebih dari cukup stok mereka untuk berbicara visi dan misi. Jangan kemudian kita mengangkat soal ini sholat, yang lain gak sholat. Ini sholatnya bolong-bolong, ini sholatnya rajin gitu. Kemudian itu digunakan untuk ukuran kepemimpinan dia layak atau tidak. Kami partai Islam, ya. Tetapi pada sisi yang lain, kita ketika memilih pemimpin, bahkan di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah, di dalam kitab yang menjadi salah satu rujukan untuk tata negara dalam hukum Islam sekalipun, seorang pemimpin yang ahli maksiat itu masih memiliki hak untuk ditaati sepanjang dia tidak melarang kebebasan beragama. Jadi, ini persoalannya adalah kualitas dan kapasitas memimpin. Ketika kita berbicara kualitas siddiq, amanah, fatonah, tablik sebagai ukuran seorang pemimpin, bukan kesalehan yang diambil, tetapi integritas dia. Dan ini yang harusnya menjadi penglihatan dan fokus kita bersama terhadap 3 calon presiden yang nanti akan muncul ini. Jadi jangan kemudian menyoal, wah yang ini nggak beres ini karena suka lihat film bokep misalnya begitu yang kemudian diedarkan di media sosial. Yang ini nggak beres karena anaknya nggak pakai jilbab begitu. Jadi ini bukan ukuran. Karena nggak pakai jilbab pemimpin juga nggak ada masalah begitu. Di dalam Islam juga itu masih menjadi perdebatan meskipun saya tentu meyakini bahwa jilbab itu wajib, tetapi ada juga yang menganggap jilbab itu tidak wajib. Jadi jangan hal-hal yang sifatnya primordial, apalagi yang sifatnya furu'iyah di dalam agama, cabang-cabang, bukan yang merupakan usul, itu kemudian dipersoalkan hanya untuk memilih seorang pemimpin. Ini satu tahapan yang memang sudah harus dijalankan. Apakah bagi P3 atau juga ya Golkar dan juga PAN? Pada saatnya nanti kan semuanya punya keputusan. Kan dalam konteks tidak berkomunikasi ya. Ketika PAN menyampaikan dalam Rakornas mendukung Ganjar, lalu juga kita tahu Golkar juga punya Pak Erlangga sebagai capres. Itu bagian dari pemahaman kami, masing-masing punya domain ya kebijakan internal yang kami juga tidak bisa mengintervensi. Kami juga nggak akan nanya ke PAN ketika sebelum Rakornas nanti mau ngomong apa, mau mendukung siapa dan sebagainya, statement apa enggak. Tetapi pada saatnya nanti ketika kita duduk bertiga ya, capture di mana akan membahas capres-cawapres. Ternyata P3 sudah bergabung, maka tinggal 2 ini, yaitu gimana pergerakan PAN dan Golkar. Kalau kita perhatikan, kalau PAN saya mengatakan masih 50-50. Kalau saya dipaksa tanya peluangnya ke Ganjar, tentu lebih besar. Karena betul tadi sering Ketua Umumnya menyampaikan itu. Kalau Golkar, nah Golkar ini lebih manuvernya lebih bebas saya melihat. Kecenderungan sampai hari ini masih lebih kuat ke Prabowo. Kalau saya ditanya apakah mungkin siapa yang setelah Ganjar, setelah Anies tema kita malam hari ini, saya masih percaya yang menjadi pusaran utama untuk menjadi potensi poros koalisi adalah kekuatan elektabilitas. Terbukti. Mungkin partai akan mengatakan pakai berbagai macam alasan, ideologi lah dan seterusnya, tapi pusaran elektabilitas itu terkonfirmasi di pemilu sebelumnya sejak Indonesia melakukan pemilihan langsung Pak SBY, Pak Jokowi dan hari ini itu adalah karena memiliki elektabilitas besar. Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan karena punya potensi menang. Romi sebut ahli maksiat berhak ditaati. Loyalis AHY, oh itu alasan P3 dukung Ganjar. Dikutip dari News Jakarta, loyalis Agus Harimurti Yudhoyono AHY Eko Jonas merasa baru paham alasan Partai Persatuan Pembangunan P3 mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Melalui akun Twitter pribadinya, Eko mengunggah berita mengenai elit P3. Partai pendukung Ganjar Pranowo berjudul Romi, jangan jadikan tingkat kesalehan untuk memilih pemimpin. Ahli maksiat pun berhak ditaati. Oh, itu alasan P3 dukung Ganjar toh, karena Ganjar ahli maksiat yang gemar nonton film porno gitu ya Rom. WKWK, ungkapnya dikutip dari Twitter _Eko Jonas Kamis 11 Mei. Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi alias Romi mengatakan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan beragama Islam. Karenanya tidak pas tingkat kesalehan dijadikan tolak ukur. Tiga-tiganya sama-sama muslim. Jangan kemudian kita mengangkat
mengangkat ini sholatnya bolong-bolong, ini sholatnya rajin. Kemudian itu digunakan untuk ukuran kepemimpinan dia layak atau tidak, kata Romi dalam acara Catatan Demokrasi TV One dikutip Rabu 10 Mei. Lebih lanjut, Romi menunjukkan salah satu kitab yang menjadi rujukan tata negara. Berdasarkan hukum Islam, pemimpin ahli maksiat masih memiliki hak ditaati dengan syarat tertentu. Dalam Al-Ahkamus Sultaniyah, kitab yang menjadi salah satu rujukan untuk tata negara dalam hukum Islam sekalipun, seorang pemimpin yang ahli maksiat pun masih memiliki hak untuk ditaati sepanjang dia tidak melarang kebebasan beragama, tegasnya. Ini harusnya menjadi penglihatan dan fokus kita bersama terhadap 3 capres yang nanti akan muncul ini, pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi alias Romi mengatakan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan beragama Islam. Karenanya tidak pas tingkat kesalehan dijadikan tolak ukur. Tiga-tiganya sama-sama Muslim. Jangan kemudian kita mengangkat ini sholatnya bolong-bolong, ini sholatnya rajin. Kemudian itu digunakan untuk ukuran kepemimpinan dia layak atau tidak, kata Romi dalam acara Catatan Demokrasi TV One dikutip Rabu 10 Mei.